Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Saya Siti Rahma, Widya Suara Al-Himadiah, Parediklat Keagamaan dan Pasar, akan menyampaikan strategi pembelajaran dan overview substansi agenda 1 pelatihan kepemimpinan administrator sesuai dengan kurikulum dari mata pelatihan PKA Smart Governance, bahwa agenda 1 berada di mata pelatihan dasar, yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Di dalam jadwal pembelajaran PKA melalui blended learning, maka akan kelihatan bahwa agenda yang sinkronus, yaitu pembelajaran agenda 1 pada 2 jam pembelajaran pada hari ke-11. Gambaran umum jadwal pembelajaran PKA dengan blended learning, maka akan ada MOOC pada hari kedua, yaitu pembelajaran agenda 1 5 jam pembelajaran. Kemudian untuk agenda 1 yaitu pembuatan makalah isu-isu agenda 1. Kemudian pada hari ke-8 pembuatan makalah isu-isu agenda 1. Di sini peserta diminta untuk membuat makalah 3-5 lembar tentang isu-isu yang terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara kepemimpinan Pancasila. Kemudian pada hari ke-11 menyampaikan materi wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila selama 2 JP. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, kerangka berpikir nilai-nilai Pancasila dan bela negara sebagai fondasi peningkatan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud nyata bela negara. Materi pokok yang pertama yaitu deklarasi Juanda. Yang kedua, keteladanan bela negara Juanda Kartawijaya. Kemudian keutuhan teritorial dan segenap elemen pertahanan nasional. Lalu submateri yang keempat, kaitan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, serta Astagatra sebagai alat analisis. Jadi kandungan deklarasi Juanda, Kepulauan Indonesia memiliki keunikannya sendiri. Nah, pemimpin administrator harus memahami bahwa sejak zaman dahulu Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Kemudian ketentuan Ordonansi Hindia Belanda tahun 1939 dapat membahayakan keutuhan Indonesia. Maka deklarasi tersebut mengandung tujuan untuk mewujudkan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia NKRI, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, untuk mengatur lalu lintas pelayanan yang menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Nah, di sini dijelaskan keteladanan bela negara oleh Insinyur Haji Juanda. Jadi beliau adalah seorang anak keturunan Pasundan yang lahir di Tasikmalaya pada 14 Januari 1911. Kemudian beliau lulus bangku kuliah, memilih mengajar di alma maternya pada masa SMA-nya terdahulu. Walaupun beliau ditawari untuk menjadi dosen di alma maternya dengan upah yang lebih tinggi. Kemudian pada umur 23 tahun, Juanda diangkat sebagai direktur di sekolah tempatnya mengajar. Pada tanggal 28 September 1945, diangkat menjadi Kepala Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Juanda sebagai pekerja keras dan kinerjanya yang terlihat baik, Juanda diangkat menjadi Menteri Perhubungan Muda pada tahun 1946 yang merangkap sebagai Kepala Jawatan Kereta Api. Juanda mendapatkan karir tertingginya dalam masa kemerdekaan
dengan menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1957 sampai dengan 1959. Berikutnya menjelaskan kaitan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Jadi wawasan Nusantara merupakan cara pandang ke dalam diri dan keluar diri bangsa dalam memandang hidup untuk mencapai tujuan negara. Ketahanan merupakan suatu kondisi yang harus kita capai bersama dari aspek astagatra demi tercapainya tujuan negara. Ketahanan nasional dalam TAP MPR 1998 tentang GBHN sebagai kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara yang pada hakikatnya adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Kemudian peserta memahami astagatra sebagai alat analisis, di mana negara terdiri dari wilayah, ada populasi, ada penduduk, wilayah terdiri dari teritorial, lingkungan, ideologi, politik, ekonomi, pangan, jadi pemerintahan dan hukum, hubungan internasional. Politik mencakup pemerintahan dan hukum dan mencakup hubungan internasional. Kemudian populasi penduduk, itu terdiri dari imigrasi, sosial, militer, kemudian sosial kaitkan dengan iptek, pola hidup dan kesehatan, kemudian yang militer, ekumen sentris, non-ekumen sentris, fasilitas atau pertahanan dan keamanan. Lalu materi pokok kedua, sejarah penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, sifat, fungsi, dan nilai Undang-Undang Dasar tahun 1945, struktur tubuh, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bela negara sebagai amanat konstitusi, dan dinamika perkembangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pada materi pokok yang ketiga, penyegaran signifikansi Pancasila dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Ini terdiri dari review visi dan tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sistematika dan tujuan pembangunan nasional sebagai upaya perwujudan visi dan tujuan negara, pembangunan nasional dan nilai-nilai dasar negara, dan signifikansi Pancasila dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Kemudian di materi keempat adalah wawasan kebangsaan dan bela negara sebagai dasar integritas dan kinerja ASN. Integritas ini perlu dibangun bagi pemimpin administrator yang mempunyai wujud, mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Williams dalam menggunakan di Endro 2017 memaknai integritas sebagai kesetiaan pada beberapa proyek hidup mendasar yang paling membentuk identitas diri individu yang memilikinya. Jadi integritas tidak dapat dicapai melalui pemenuhan hukum alam, melainkan diupayakan secara aktif. Nilai-nilai dasar bela negara, rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, mempunyai rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan mempunyai kemampuan awal bela negara. Kemudian materi pokok adalah materi pokok kelima, yaitu penugasan dan pemakaran kelompok. Di sini setiap peserta diharapkan mampu menganalisis kewaspadaan nasional terkait kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik dalam kerangka nilai-nilai dasar bela negara. Lalu peserta juga diberikan kesempatan untuk mendiskusikan yang
kami bagi dalam 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok mendiskusikan apa yang harus dilakukan di instansi saudara terkait kewaspadaan nasional, kemudian mengidentifikasi hambatan integritas dan kinerja pelayanan publik yang harus diwaspadai. Yang ketiga, identifikasi isu kontemporer terkait integritas dan kinerja organisasi publik dan upaya apa yang dilakukan terkait isu tersebut. Yang keempat adalah menginventarisasi ide kreatif penerapan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara guna menangkal faktor penghambat integritas dan kinerja pelayanan publik. Lalu materi yang kedua pada agenda pertama adalah bela negara kepemimpinan Pancasila. Kita menyampaikan deskripsi singkat daripada materi ini, yaitu memfasilitasi peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai visi kemerdekaan, struktur dan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka kerja yang utuh sebagai fondasi pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai bagian dari wujud dari bela negara. Kita wujudkan dengan sikap dan perilaku cinta kepada bangsa Indonesia dan cinta kepada tanah air. Jadi cinta tanah air adalah rasa yang tumbuh dari hati yang paling dalam tiap warga negara terhadap tanah air, yakni NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian harus mewaspadai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Kemudian peserta juga kita ajak mengingat kembali lini masa urutan peristiwa persiapan kemerdekaan Indonesia hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan peserta kita ajak untuk mengulang kembali perjalanan sejarah bangsa dan ciri-ciri sikap cinta tanah air. Ini agar kita tanamkan kepada masing-masing pemimpin bangsa Indonesia, yaitu memakai produk dalam negeri, tidak melakukan perbuatan yang merugikan tanah air, belajar mengenai sejarah bangsa, setia dan taat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rela berkorban demi bangsa dan negara, menjaga budaya dan lingkungan Indonesia, menjunjung tinggi bangsa Indonesia, turut serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang membangun negara, dan tidak mau kalah dengan bangsa asing dalam segala hal. Dengan wawasan Nusantara, ya kita harus memahami bahwa kita ini dari Sabang sampai Merauke terdiri dari 17.000 pulau, luasnya hampir 2 miliar kilometer, kemudian letak geografisnya di antara benua Asia dan 2 samudra, negeri yang dilalui garis khatulistiwa berpenduduk sekitar 260 juta jiwa, 34 provinsi, 500 kabupaten kota, lebih kurang 6.994 kecamatan, dan 82.253 kelurahan dan atau desa. Keragaman etnis, bahasa Indonesia, suku, bahasa, agama, dan sebagainya. Deklarasi Juanda 1957 sebagai cikal bakal konsep wawasan Nusantara. Di isu global, revolusi 4.0
radikalisme, terorisme, bahaya narkoba, cybercrime, money laundering, korupsi, proxy war, kejahatan, komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Itu merupakan isu-isu global yang harus menjadi perhatian bagi kita sebagai pemimpin administrator. Dan modal yang harus kita miliki di dalam menghadapi isu global tersebut adalah modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika dan moral, modal kesehatan, kekuatan fisik ataupun jasmani. Bela negara merupakan sebuah konsep tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara secara fisik dapat diartikan sebagai usaha pertahanan dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap eksistensi negara tersebut. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan selanjutnya disingkat APHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pemahaman kita tentang AGHT, maka peserta diberikan tugas untuk menginventarisasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang terkait dengan tugas dan fungsi peserta sebagai pejabat administrator dan mencari solusi inovatif atas kesinambungan integritas dan kinerja organisasi dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Hari kedua yaitu mengaktualisasikan kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Yang kedua, mengaktualisasikan keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila. 4 pilar kebangsaan Indonesia disebut juga dengan konsensus kebangsaan.